Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini ya. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal-soal P3K teknis untuk formasi penata layanan operasional. Oke, langsung saja kita bahas. Soal yang pertama, sebagai seorang penata layanan operasional, Anda diminta menganalisis data jumlah kunjungan masyarakat selama 1 tahun terakhir. Data menunjukkan peningkatan signifikan pada bulan tertentu. Berdasarkan analisis Anda, manakah kesimpulan yang paling tidak mungkin menjadi penyebab peningkatan kunjungan tersebut? A. Adanya program pelayanan publik baru yang diluncurkan pada bulan tersebut. B. Terjadinya bencana alam di wilayah lain yang membuat banyak warga mengungsi ke wilayah Anda. C. Peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat berdasarkan survei tahun sebelumnya. Atau D. Menjelang hari libur nasional yang mendorong masyarakat mengurus berbagai keperluan administrasi. Oke, kita jawab ya soal nomor 1. Jawaban yang tepat yaitu yang C ya, peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat berdasarkan survei tahun sebelumnya. Meskipun peningkatan kualitas pelayanan adalah hal yang positif, namun data tersebut didapatkan dari survei tahun sebelumnya. Artinya, dampaknya terhadap peningkatan kunjungan masyarakat kemungkinan besar sudah terjadi secara gradual sepanjang tahun, bukan hanya pada bulan tertentu saja. Oke, lanjut soal nomor 2. Anda adalah penata layanan operasional yang bertanggung jawab terhadap efektivitas program penyuluhan anti korupsi. Anda telah merancang dan melaksanakan serangkaian kegiatan penyuluhan dengan metode yang inovatif. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus korupsi di instansi Anda pasca program penyuluhan. Analisis apa yang paling tepat untuk menjelaskan kondisi ini? A. Metode penyuluhan diubah dengan metode konvensional karena peserta lebih mudah memahaminya. B. Evaluasi program penyuluhan tidak valid karena peningkatan kasus korupsi tidak berkaitan langsung dengan program. C. Program penyuluhan sudah efektif, tetapi diperlukan penindakan tegas terhadap pelaku korupsi untuk memberikan efek jera. Atau D. Materi penyuluhan kurang tepat sasaran sehingga perlu dilakukan revisi dan adaptasi dengan kebutuhan instansi. Kita jawab ya soal nomor 2. Jawaban yang tepat yaitu yang D ya. Materi penyuluhan kurang tepat sasaran sehingga perlu dilakukan revisi dan adaptasi dengan kebutuhan instansi. Analisis ini merupakan yang paling tepat karena relevan dengan konteks soal, yaitu meskipun metode inovatif, peningkatan kasus korupsi dapat terjadi jika materi tidak relevan dengan kebutuhan dan kondisi real di instansi. Solusi yang dapat dilakukan misalnya dengan melakukan pemetaan area rawan korupsi di instansi dan menyesuaikan materi dengan area tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 3. Sebagai penata layanan operasional, Anda bertugas mengumpulkan data kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di kantor Anda. Anda dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan waktu. Metode pengumpulan data mana yang paling efektif dan efisien untuk situasi ini? Kita langsung jawab ya teman-teman untuk soal nomor 3. Jawaban yang tepat yaitu yang D ya, membuat survei online dengan Google Form dan menyebarkannya melalui media sosial kantor. Oke, kita lihat pembahasannya. Metode ini adalah yang paling efektif dan efisien karena beberapa alasan yakni efisiensi biaya, efisiensi waktu, dan analisis data yang mudah dan fleksibilitas. Oke ya, jadi jawaban nomor 3 yaitu yang D. Lanjut soal nomor 4. Sebuah program peningkatan kinerja layanan di instansi X telah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Setelah program berjalan selama 6 bulan, data menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat hanya meningkat sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Sebagai seorang penata layanan operasional, analisislah faktor-faktor apa saja yang mungkin menyebabkan program tersebut belum efektif mencapai target. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita langsung jawab ya soal nomor 4. Jawaban yang tepat yaitu yang D ya, semua jawaban benar. Kita lihat pembahasannya. Karena pertanyaan ini bersifat analisis dan meminta faktor yang mungkin menyebabkan program belum efektif, semua opsi yang diberikan merupakan faktor yang mungkin menghambat efektivitas program dan perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat. Lanjut soal nomor 5.
Dalam rangka implementasi program peningkatan layanan di instansi X, Anda menemukan bahwa program tersebut tidak berjalan efektif dan tidak mencapai target yang diharapkan. Setelah dianalisis, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan rendahnya anggaran yang dialokasikan. Berdasarkan analisis tersebut, susunlah prioritas langkah-langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira apa jawabannya? Kita lihat ya, jawaban yang tepat yaitu yang B ya, meningkatkan kompetensi SDM, melakukan sosialisasi program kepada masyarakat, dan meningkatkan anggaran. Prioritas utama adalah meningkatkan kompetensi SDM karena SDM yang kompeten akan lebih mudah dilatih dan diarahkan dalam menjalankan program, serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Kemudian, sosialisasi program kepada masyarakat menjadi penting, agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkan program yang telah dijalankan. Terakhir, peningkatan anggaran dapat dilakukan secara bertahap dengan melihat urgensi dan kebutuhan program. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 yaitu yang B. Lanjut, soal nomor 6. Anda ditugaskan untuk mengumpulkan data kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di kantor Anda. Anda dihadapkan pada keterbatasan waktu dan anggaran. Pilihlah kombinasi teknik pengumpulan informasi yang paling efektif dan efisien untuk situasi ini. Kita jawab ya, untuk soal nomor 6, jawaban yang tepat yaitu yang B ya, survei daring dengan kuesioner dan analisis media sosial. Kita lihat, kombinasi ini tepat karena efisiensi waktu dan anggaran. Survei daring dapat menjangkau banyak responden dengan cepat dan biaya rendah. Analisis media sosial juga relatif murah dan dapat dilakukan dengan cepat. Efektivitas, kuesioner singkat dapat fokus pada aspek kunci kepuasan. Analisis media sosial memberi wawasan kualitatif dari percakapan publik. Jadi jawaban soal nomor 6 yaitu yang B. Lanjut soal nomor 7. Sebagai PLO yang bertugas menjaga keamanan sistem dan data, Anda diminta untuk mengembangkan protokol keamanan baru. Protokol ini harus mampu mengatasi ancaman cyber yang terus berkembang, seperti ransomware dan serangan zero day. Jelaskan langkah-langkah sistematis yang akan Anda ambil dalam mengembangkan protokol tersebut. Kita jawab ya soal nomor 7. Jawaban yang tepat yaitu yang A ya, melakukan identifikasi aset, sistem, dan data, menganalisis risiko keamanan, merancang kontrol keamanan, implementasi kontrol, dan melakukan evaluasi berkala. Jawaban ini tepat karena menunjukkan pendekatan sistematis dalam pengembangan protokol keamanan. Dengan mengidentifikasi aset, menganalisis risiko, merancang dan menerapkan kontrol yang sesuai, serta melakukan evaluasi berkala, protokol akan lebih efektif dan adaptif terhadap ancaman cyber yang berkembang. Lanjut soal nomor 8. Anda sedang memberikan pelatihan tentang sistem informasi kepegawaian yang baru kepada staf bagian operasional. Beberapa staf terlihat kesulitan memahami materi karena terbiasa dengan sistem lama. Bagaimana Anda akan menyesuaikan metode penyampaian materi agar lebih mudah dipahami dan implementasikan oleh mereka? Jawaban yang tepat yaitu yang B ya, membuat analogi antara sistem lama dengan sistem baru, menunjukkan persamaan dan perbedaannya secara bertahap. Membuat analogi atau jembatan keledai dengan membandingkan sistem lama yang familiar dengan sistem baru akan membantu staf bagian operasional memahami dengan lebih mudah. Menunjukkan persamaan dan perbedaan secara bertahap akan memudahkan mereka dalam proses adaptasi dan implementasi. Oke, lanjut soal nomor 9. Anda adalah seorang PLO di unit pelayanan publik. Pada suatu hari Anda harus menyampaikan informasi penting mengenai perubahan alur pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana Anda menyampaikan informasi tersebut agar mudah dipahami, ringkas, dan menarik perhatian masyarakat? Kita jawab ya soal nomor 9, jawaban yang tepat yaitu yang B, menyampaikan informasi secara langsung dengan bahasa yang mudah dipahami, disertai contoh kasus dan memberikan kesempatan bertanya. Menyampaikan informasi secara langsung memungkinkan adanya interaksi dua arah, sehingga masyarakat dapat langsung bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan contoh kasus akan membantu masyarakat memahami informasi yang kompleks dengan lebih mudah. Jadi jawaban untuk nomor 9 yaitu yang B. Lanjut soal nomor 10 sekaligus soal terakhir. Sebagai PLO, Anda bertugas meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Setelah dilakukan survei, ditemukan bahwa tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan A sangat rendah. Manakah metode yang tidak efektif untuk menggali akar permasalahan? Kita jawab ya soal nomor 10. Jawaban yang tepat yaitu yang D ya, fokus group discussion dengan pengguna yang puas terhadap layanan A.
Metode ini kurang efektif karena fokus pada pengguna yang telah puas, padahal tujuannya adalah menggali akar permasalahan rendahnya kepuasan. Mengumpulkan data dari pengguna yang tidak puas akan lebih efektif dalam kasus ini. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 yaitu yang D, gitu ya. Jadi itu teman-teman untuk 10 contoh soal pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga ujian kali ini memberikan hasil yang baik untuk teman-teman yang lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian. Saya kira itu. Sekian dan terima kasih.